Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Nanda. Saya dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema Musakah, Muzra'ah, dan Mukhabarah. Langsung saja saya jelaskan. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum musakah. Secara bahasa, musakah berasal dari bahasa Arab yang artinya memberi minum. Musyarakah adalah kerjasama antara pemilik pohon dengan pemeliharanya dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya disepakati bersama. Menurut istilah fikih, ada beberapa definisi musyarakah yang disampaikan ulama. Di antaranya, Abdurrahman Al-Jaziri mendefinisikan musyarakah sebagai berikut, yang artinya akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman pertanian, dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Adapun dasar hukum musakah adalah Al-Quran. Musakah merupakan kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah pertanian dengan penggarapnya. Dengan demikian, merupakan salah satu bentuk tolong-menolong. Adapun ayat Al-Quran yang membahas mengenai hal ini adalah terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Dan janganlah kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Janganlah mengganggu binatang-binatang hadnya dan binatang-binatang kalaid. Dan janganlah pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah kamu berburu. Dan janganlah sesekali kebencianmu kepada sesuatu kaum, karena mereka menghalangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Yang kedua, hadis. Rasulullah SAW pernah melakukan akad musakah dengan penduduk Khaybar, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang artinya, Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaybar dengan upah separuh dari hasil lahan yang diperoleh berupa buah-buahan atau tanaman. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan praktik musakah selama masa hidup beliau dengan penduduk Khaybar. Beliau mempekerjakan mereka untuk mengurusi lahan pertanian dengan imbalan separuh dari hasil panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Hernando dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi rukun, syarat, dan hikmah musaqah. Rukun musaqah. Menurut Hanafiyah, rukun musaqah adalah ijab dan qabul. Ijab dinyatakan oleh pemilik pepohonan, sedangkan qabul diucapkan oleh penggarap. Menurut Malikiyah, akad musaqah mengikat lazim dengan diucapkannya lafal ijab qabul, tidak dengan pekerjaan. Sedangkan menurut Hanabilah, musaqah sama dengan muzara'ah, tidak perlu qabul dan lafal, melainkan cukup memulai dengan penggarapan secara langsung. Syafi'iyah justru mensyaratkan adanya qabul dan lafal. Menurut jumhur ulama, rukun musaqah ada 3, yaitu yang pertama akidain, yaitu pemilik kebun dengan penggarap. Kedua, objek akad, yaitu pekerjaan dan buah. Dan yang ketiga, sikhat, yaitu ijab dan qabul. Kedua, syarat-syarat akad musyarakah. Berikut ini merupakan beberapa syarat musyarakah. Di antaranya, yang pertama, pihak yang bermitra harus mengungkapkan izin masing-masing terkait dengan pengelolaan harta musyarakah yang akan dikelola oleh pihak yang dipercaya untuk mengelolanya. Setiap mitra harus saling percaya antar satu sama lain, karena masing-masing mereka merupakan wakil dari yang lain. Dan yang ketiga, harta musyarakah harus dicampur semuanya agar tidak bisa dibedakan lagi siapa pemiliknya, baik harta itu berupa uang ataupun barang. Ketiga, hikmah musaqah.
Hikmah musakah antara lain: yang pertama, menghilangkan bahaya kefakiran dan kemiskinan, dan dengan demikian terpenuhi segala kekurangan dan kebutuhan. Kedua, terciptanya saling memberi manfaat antar sesama manusia. Ketiga, bagi pemilik kebun sudah tentu pepohonannya akan terpelihara dari kerusakan dan akan tumbuh subur karena dirawat. Yang selanjutnya, memahami pengertian dan hukum muzaraah. Menurut bahasa, muzaraah artinya penanaman lahan. Menurut istilah, muzaraah adalah suatu usaha kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dengan petani penggarap yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan, di mana benih tanaman dari si pemilik tanah. Al-muzaraah memiliki dua arti. Yang pertama, al-muzaraah yang berarti tah al-zura'ah atau melemparkan tanaman. Maksud adalah modal al-hazar. Makna pertama adalah makna majas dan makna yang kedua adalah makna hakiki. Abu Yusuf dan Muhammad, sahabat Imam Abu Hanafiyah, Imam Malik, Ahmad, dan Abu Daud Az-Zahiri berpendapat bahwa muzaraah dibolehkan. Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh jamaah dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bermuamalah dengan ahli Khaybar dengan setengah dari suatu yang dihasilkan dari tanaman, baik buah-buahan maupun tumbuh-tumbuhan. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa. Saya selaku pemateri ketiga dari kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Yang ketiga yaitu memahami pengertian dan hukum mukhabarah. Dalam kamus mukhabarah ialah kerjasama pengolahan pertanian antara lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu. Dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap, bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan. Biaya dan benihnya dari pemilik tanah. Ulama Syafi'iyah membedakan antara muzaraah dan mukhabarah. Mukhabarah adalah pengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya, dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzaraah sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah. Dapat dipahami dari pemaparan di atas bahwa mukhabarah dan muzaraah ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara mukhabarah dan muzaraah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal. Bila modal berasal dari pengelola, disebut mukhabarah, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah disebut muzaraah. Pada umumnya, kerjasama mukhabarah ini dilakukan pada perkebunan yang bernilai relatif murah seperti padi, jagung, dan kacang. Namun tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah juga dilakukan kerjasama muzaraah. 4. Zakat muzaraah dan mukhabarah. Zakat hasil paruan sawah atau ladang ini diwajibkan atas orang yang punya benih. Jadi pada muzaraah, zakatnya wajib atas petani yang bekerja. Karena pada hakikatnya, dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya, sedangkan penghasilan sewaan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan pada mukhabarah, zakat diwajibkan atas yang punya tanah, karena pada hakikatnya dialah yang bertanam. Petani hanya mengambil upah bekerja. Penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib dibayar zakatnya. Kalau benih dari
keduanya, maka zakat wajib atas keduanya, diambil dari jumlah pendapatan sebelum dibagi. Kelima, hikmah muzara'ah dan mukhabarah. Hikmah muzara'ah dan mukhabarah prinsipnya tidak berbeda dengan hikmah musakah. Kemudian memberikan pertolongan kepada penggarap untuk mempunyai penghasilan. Kemudian harta tidak hanya beredar di antara orang kaya saja dan mengikuti sunnah Rasulullah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.